Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa nunazzilu minal qur'ani wa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sahabat cinta ruqyah dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Dang Salman, Ruqyah by Dang Salman. Dimana kali ini saya ingin berbagi tips sedikit kepada sahabat cinta ruqyah dimanapun kalian berada. Semoga tips ini nanti bermanfaat buat kita semua ya. Jadi bisa digunakan menjadi amal jariah dan ladang amal pahala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya ingin berbagi kepada orang-orang yang terkadang mereka sudah melakukan ruqyah tapi ternyata kesembuhan itu belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dengan fitnah ini atau ujian ini agar kita bisa mendapatkan berkah dari Allah atas musibah yang menimpa kita, baik itu ujian dalam berupa bentuk sakit maupun ujian dalam bentuk berupa kesehatan ataupun kekayaan ataupun kemiskinan ya. Jadi inti daripada sakit itu ataupun sehat ataupun kaya ataupun miskin, intinya bertakwa tidak kita kepada Allah dengan ujian yang diberikan ini. Nah, kini kita sekarang mungkin dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan tidak diberikan anugerah kesehatan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan dengan mendengar tips ini nanti ada perubahan-perubahan signifikan yang akan kita dapatkan. Baik, yang pertama kita harus berhusnuzon lah ya, kepada Allah. Jadi yang pertama sekali ini berhusnuzon kepada Allah. Nah, kalau kita sudah lepas, hati kita sudah ikhlas berbuat sangka kepada Allah, maka ini akan mengurangi tingkat sakit yang kita derita. Jadi kita menerima bahwasanya ini sebuah ketentuan Allah yang terjadi pada kita. Nah, yang tidak pula kalah pentingnya, di samping kita berhusnuzon kepada Allah, ya tentu kita berhusnuzon kepada sesama hamba-hamba Allah. Ya, karena kenapa? Bisa jadi sakit ini memang betul mungkin disebabkan oleh orang lain. Ya, mungkin kena sihir kayak kita, kena santet kayak kita, ya, ataupun mungkin karena kita ditujah orang, ya, atau ditembak orang, atau gimana pun itu. Tapi satu hal, semua itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya tanpa Allah ya tahu. Nah, untuk itu husnuzon kepada Allah. Kenapa ini terjadi? Tentu ini sudah ketentuan kita. Nah, kalau ini sudah menjadi keyakinan di diri bahwa ininya adalah sebuah ketentuan kita, maka kita akan bisa berlapang hati dengan menerima fitnah atau ujian ini. Nah, dengan hati kita sudah lapang, maka langkah selanjutnya adalah kita merubah diri kita. Ya, merubah diri kita dengan introspeksi diri, kalau bahasa kerennya ya introspeksi diri, kalau mungkin bahasa agamanya muhasabah diri. Nah, di sini saya mengajak kita semua lah, saya pribadi juga begitu. Bila kita terjadi permasalahan apapun itu, baik sakit, keadaan keuangan ekonomi sulit, rumah tangga mungkin lagi berantakan atau apapun itu, tidak usah mencari kemana-mana, tapi cukup dengan menemui Allah. Artinya kita kadukan semua cerita permasalahan kita ini kepada Sang Pemberi masalah dan Sang Penyelesai masalah. Nah, Allah yang memberikan masalah kepada kita dan hanya Allah itulah yang bisa menyelesaikannya. Ya. Jadi kita berupaya bagaimanapun, kalau Allah belum ingin menyelesaikan masalah ini, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kembali gedor Allah, ketuk Allah agar Allah mau menerima permohonan kita, permohonan maaf kita, kemudian mau menerima ibadah kita, dan sehingga Ia mau mengijabah doa-doa kita. Ya. Nah, di sini saya ingin bercerita sedikit mengenai ada sebuah pasien yang qadarullah rumah tangganya lagi diambang kehancuran ya.
Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat mereka sehingga mereka bisa tegar menghadapi ujian yang maha dahsyat ini, ya, sehingga mereka kembali ke dalam jalan koridor Allah masing-masing. Nah, dari kejadian yang saya alami atau yang saya temukan ini dari marki saya, sang suami ini datang kepada saya minta nasihat atau mungkin support lah seperti itu mengenai keadaan keluarganya yang lagi berantakan ini. Nah, katanya istrinya ini disantet sama laki-laki lain atau disihir atau diberi, kalau bahasa ini dipelet lah kayak begitu. Dipelet lah kayak begitu. Nah, di sini saya tidak menyarankan untuk memperbaiki istrinya terlebih dahulu, tapi justru memperbaiki sang suaminya terlebih dahulu. Yang mana mungkin selama ini sholatnya masih bolong-bolong atau mungkin ya jarang atau bahkan mungkin tidak sama sekali, maka ini rubah. Ya, rubah. Kalau selama ini sholatnya masih di rumah, dia harus ke masjid, nggak boleh lagi ditinggal di rumah. Nah, ini perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan yang kayak beginilah yang akan mengetuk pintu Allah, mengetuk pintu hati Allah agar Allah menjadi dekat dengan kita. Nah, kalau Allah sudah dekat, insya Allah doa-doa kita akan dijawab. Tapi kalau tidak, kita merubah diri kita terlebih dahulu, kita berdoa tidak, berikhtiar saja, itu mungkin capeknya yang kita dapatkan, ya. Nah, ini yang menjadi saran dari saya. Nah, jadi apapun itu penyakit yang kita derita, apapun ujian yang kita temui saat ini, serahkanlah kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kepada kita bahwasanya setiap apapun itu terjadi permasalahan fitnah, kita cuma dua disuruhnya, ya. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Artinya kita bersabar dengan ujian ini, kemudian kita dekatkan diri kepada Allah, ya. Ya mungkin selama ini agama kita masih nol, masih jauh, wajar lah, ya. Wajar saja. Nah, mungkin di video saya beberapa waktu yang lalu ada pernah cerita seorang suami yang saat ini lagi mengeluhkan keadaan ekonomi yang morat-marit lah, keadaan kurang bagus lah hari ini. Nah, saya selidiki ternyata SD-nya sekolah mau nggak sekolah kadang-kadang ya disogol-sogol lah biar naik kelas, biar lulus. SMP nggak tamat pakai paket B baru tamat. SMA juga kayak begitu baru tamat. Nah, sekarang sudah menikah, sudah punya anak, bahkan anaknya itu udah mau masuk sekolah, udah yang kecil itu baru lahir lagi. Nah, ini ekonomi lagi morat-marit, ya, keadaan ekonomi. Nah, saya tanya, sholatnya gimana? Nah, ini ya, masih jauh sholat. Jadi dia tidak pernah merubah dirinya, tidak pernah mau berangkat hijrah menuju jalan yang lebih baik yang diridhai oleh Allah, tapi dia mau perubahan itu. Itu omong kosong namanya, ya, omong kosong. Jadi kalau kita mau berubah, kalau kita ingin merubah diri kita, ya, kalau Allah merubah diri kita, rubahlah dari kitanya terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita tidak mau merubah, ya kemungkinan konsekuensinya kita tidak akan pernah berubah. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Nah, ini yang susah. Kita sudah tidak berubah, kemudian kita mau lebih baik tapi menyalahkan orang lain, atau dalam hal ini mencari kambing hitam. Nah, ini yang salah. Nah, saya menyarankan di samping memang itu, yang ketiga, selanjutnya ikhtiar yang kita lakukan adalah dengan cara meruqyah diri kita sendiri. Jadi yang pertama tadi husnuzon, kemudian kita memperbaiki diri, muhasabah, yang terakhir kita lakukan ruqyah mandiri itu, ya. Nah, pada posisi ruqyah mandiri ini saya cuman mengharapkan kalian itu betul-betul bergantung kepada Allah, bukan kepada ayat Qur'annya ini atau kepada para peruqyah. Jadi betul-betul kalian yang bergantung kepada Allah, agar kalian betul-betul minta kepada Allah. Karena kenapa? Setiap apapun itu yang kita jalankan sunnah Rasul ini mendapat pahala. Ruqyah merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita jalankan ikhlas, mengikuti petunjuk Rasulullah, ini berpahala. Di samping berpahala dan insya Allah mendapatkan manfaat, ya. Jadi mungkin hati kita yang galau mungkin menjadi tenang, sehingga berpikirnya juga kita jernih, berpikir positif tadi, ya. Ini mendukung segala perbuatan baik kita di kemudian hari. Nah, mungkin ini tips singkat dari saya pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini, atas dukungannya luar biasa. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian. Dan yang belum, untuk membantu subscribe, saya ucapkan juga terima kasih. Dan jangan lupa berbagi, karena berbagi itu indah. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.